Sucipto. Tadi siang ada teman saya yang kontak ke saya. Dia melakukan tukar pikiran mengenai firewall. Oke, mungkin banyak yang belum tahu kalau saya backgroundnya ini IT, lulusan lama ya. 90-an saya udah lulus kuliah untuk S1 IT. Jadi dia menanyakan firewall itu seperti apa sih garis besarnya ya. Kali ini saya nggak akan membahas merek, saya tidak akan membahas sebuah brand, tapi cara kerja dan sistem dari sebuah firewall itu seperti apa. Oke, sebelum saya mulai jangan lupa like, subscribe, dan komen. A few moments later. Yang pertama masalah definisinya tuh yang singkat aja, dalam artian supaya mudah dipahami ya, apalagi teman-teman yang baru pertama kali terjun ke dunia IT. Jadi apa tuh firewall? Oke. Firewall itu adalah sebuah perangkat atau software UTM yang membatasi akses inbound maupun outbound. Jadi komunikasi internet itu kalau tanpa firewall kita bisa connect sampai ke New York, kita bisa connect sampai ke Singapura, ke Brazil, Kanada, dan lain-lain ya. Jadi fungsi firewall ini ada membatasi akses internet kah, akses user menggunakan internet, dan lain sebagainya. Dan teknologi yang baru-baru saat ini ya, khususnya untuk IPS dan 4G, teknologi keempat dari firewall ini semakin luas. Firewall ini sudah mulai dimasuki modul-modul untuk email, antivirus, dan sejenisnya ya. Email, apanya tuh email? Kita tahu email itu sering terjadi spam ya. Sering terjadi virus-virus tersebar melalui email. Virus pun juga sama ya, bisa lewat network dan lain sebagainya. Banyak sekali merek-merek brand terkenal ya, seperti ya, Juniper, lalu ada merek Fortinet ya, dan merek-merek lain terkenal seperti Astaro juga. Itu dia sudah ada modul-modul untuk pengganti spam assassin ya, untuk melindungi email server kita. Dan ada juga antivirusnya juga. Kadang-kadang ada antivirus Sophos yang memang tertanam di dalam sebuah perangkat firewall. Oke. Lalu bagaimana kerja firewall itu sendiri ya? Kerja firewall itu sendiri saya bagi dua ya. Firewall positif dan firewall negatif. Firewall itu berisikan sebuah rule atau aturan-aturan yang kita sebagai administrator sebuah network menentukan seperti apa network yang akan kita buat ya. Seperti apa network yang akan kita bentuk ya. Khususnya buat teman-teman yang memang berkecimpung di dunia networking pasti familiar dengan topologi. Oke. Topologinya seperti apa, kabelnya kemana, ke switch mana, dan aturannya seperti apa. Itu yang ditanam di sebuah firewall. Sebelumnya saya pernah menulis terkait dengan firewall positif dan firewall negatif di dalam blog saya, williarto.blogspot.com. Dan kenapa saya sebut sebagai firewall positif atau kenapa disebut dengan firewall negatif. Oke, yang pertama kita bahas adalah firewall positif. Di mana firewall positif itu pada saat firewall itu diaktifkan dengan tanpa rule, semua rule diperbolehkan, semua koneksi diperbolehkan, seperti itu ya. Jadi untuk firewall positif tanpa rule semua koneksi diperbolehkan. Sedangkan untuk firewall negatif
tanpa rule atau aturan yang kita tanam di dalam firewall tersebut, pada dasarnya tidak terjadi koneksi apapun atau koneksinya defaultnya tertutup. Untuk firewall positif, kita harus memasukkan aturan-aturan yang negatif. Jadi semua koneksi diperbolehkan, yang tidak boleh A, B, C, D, E, dan selanjutnya. Seperti itu. Bagaimana dengan firewall negatif? Untuk firewall negatif yang kita masukkan adalah aturan-aturan atau rule yang membolehkan. Jadi bahasanya gampangnya gini, untuk firewall positif semuanya boleh kecuali A, B, C, D gitu. Kebalikannya juga sama, firewall negatif semua tidak boleh kecuali A, B, C, D, dan selanjutnya. Seperti itu. Jadi firewall itu untuk kelompoknya saya mengelompokkan dua, yaitu firewall positif dan firewall negatif. Terkait dengan topologi, untuk topologi firewall itu biasanya menjadi penjembatan atau middleware dari koneksi internet menuju ke user-user. Begitu juga sebaliknya, user-user ini mendapatkan akses apa saja dari LAN atau local area network menuju ke WAN, ke internet. Semua itu diterjemahkan di dalam sebuah firewall. Nah, dari teknologi seperti itu akan didapatkan kebutuhan internet yang tidak boleh mati, dan itu biasanya dikelola oleh fitur load balance. Nah, teman-teman saya juga sering bertanya, Tom, apa bedanya load balance dengan QoS, quality of service? Beda, jelas beda. Untuk load balance biasanya itu berhubungan dengan internet yang tidak mati. Tapi untuk QoS itu adalah besarnya satuan kecepatan untuk sebuah aplikasi yang kita tentukan. Contoh, dalam sebuah perusahaan dia email menjadi sebuah prioritas utama, QoS-nya kita besarkan ya. Tapi kalau load balance dia bukan mengatur itu. Jadi internet dari user-user ini akan pindah kemana, menggunakan ISP A atau menggunakan ISP B itu. Untuk merek-merek terkenal secara rutin Gartner sering melakukan review merek apa saja sih yang memang terkenal. Memang banyak sekali, ada juga yang fanatik terhadap merek-merek tertentu. Kalau merek saya tidak bisa merekomendasikan, dalam artian silahkan tentukan sendiri. Dengan fitur-fitur itu bisa didapatkan secara ya kita gali ke pihak salesnya kan, atau ke pihak prinsipalnya. Pada dasarnya semua merek baik, bagus, tinggal kita kebutuhannya seperti apa. Itu aja review saya terkait dengan firewall. Mungkin lain waktu kita akan berdiskusi lagi mengenai teknologi IT yang memang menjadi basic dari pengetahuan IT seseorang. Itu aja dari saya, terima kasih. Tetap di channel saya, Tommy Sucipto.